Selamat sore, sahabat Yakobian. Selamat datang di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Saya, Lisa Bella, akan memandu para sahabat Yakobian untuk sharing hari ini dengan topik kecerdasan emosional dalam keluarga. Bersama psikolog Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus, Ibu Widya Seka Udatari. Di minggu yang lalu, kita sudah melakukan sharing yang pertama. Dan di hari ini, kita akan melakukan pertemuan di sharing yang kedua dengan topik yang berbeda. Dan pastinya topik yang lebih menarik. Jika para sahabat Santo Yakobus memiliki pertanyaan, dapat menuliskan di live chat channel Sekolah Santo Yakobus. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like Sekolah Santo Yakobus. Sahabat Yakobian pasti sudah tidak sabar kan untuk sharing bersama dengan psikolog Sekolah Santo Yakobus. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Widyatari Seka Udaranti. Selamat sore sahabat Yakobian, kita bertemu kembali ya di acara Selasa Sharing di hari ini, tanggal 26 Mei 2020. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan membahas tema mengenai kecerdasan emosional dalam keluarga. Kami dari Sekolah Santo Yakobus akan berusaha untuk memberikan tema-tema yang bervariasi, tema-tema yang diharapkan dapat mengembangkan, dapat menambah wawasan pengetahuan, keterampilan, dan juga wawasan informasi buat para sahabat Yakobian. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus subscribe dan terus mengikuti channel YouTube Sekolah Santo Yakobus. Untuk sahabat Yakobian yang belum subscribe, ayo sekarang subscribe supaya terus terupdate dengan topik-topik yang menarik di minggu-minggu berikutnya. Sekarang saya akan mulai membahas mengenai topik hari ini, yaitu kecerdasan emosional dalam keluarga. Kehidupan keluarga saat ini, kalau kita bandingkan dengan kehidupan keluarga di 10 tahun sebelumnya, 1 dekade sebelumnya ya, kita lihat bahwa kehidupan keluarga saat ini jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks. Kita bayangkan bahwa saat ini kemajuan teknologi sudah begitu pesat. Lalu juga kita sadari bahwa kemajuan teknologi yang pesat ini membutuhkan banyak penyesuaian. Demikian pula kita juga amati bahwa kehidupan dalam keluarga juga menjadi lebih rumit. Kesibukan dari seluruh anggota keluarga, kemudian beban-beban pekerjaan, beban-beban hidup yang membuat keluarga harus berjuang, harus menghadapi masalah-masalah yang ada. Belum lagi dengan ancaman-ancaman yang datang dari luar, seperti ada penggunaan obat-obat terlarang, lalu kita juga sadari ada ancaman misalnya kehidupan seks bebas, bullying, dan hal-hal lain yang juga menjadi tantangan bagi keluarga di zaman sekarang ini. Dan situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini juga menjadi satu tantangan buat kita. Kita tidak pernah menduga kita ada dalam situasi ini ya sahabat Yakobian. Semua yang tadi saya sebutkan membuat kita sebagai keluarga harus dapat menghadapi situasi ini dalam keadaan emosi yang memadai. Dibutuhkan kecerdasan emosional dalam keluarga untuk dapat menghadapi situasi dengan tenang, supaya dapat menjalani kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, pada slide-slide berikutnya, saya akan membahas mengenai kecerdasan emosional, apa itu kecerdasan emosional, lalu konsep-konsepnya, komponen-komponennya, dan juga bagaimana cara kita dapat mengembangkan kecerdasan emosional dalam keluarga. Next. Ya, kita sampai kepada definisi dari kecerdasan emosional. Selama program Selasa Sharing hari ini,
saya akan berganti-ganti menggunakan istilah emotional intelligence atau yang biasa dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kecerdasan emosional. Atau saya juga akan menggunakan istilah EQ atau yang kita biasa kenal dengan emotional quotient. Jadi EQ, emotional quotient, dan kecerdasan emosional atau emotional intelligence, EQ dan EI, itu sebenarnya adalah hal yang serupa. Namun bedanya adalah kalau EQ itu adalah satuan ukurannya. Jadi ya kalau nanti saya bahasnya EQ, EI, kecerdasan emosional itu adalah hal yang sama. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Sahabat Yakobian, kecerdasan emosional adalah kapasitas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari hubungan kita dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Di sini sahabat Yakobian lihat bahwa hubungan yang baik ini harus dibina tidak hanya dengan diri sendiri, tapi juga dengan orang lain. Atau tidak hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Jadi ini adalah dua hal yang sama-sama penting. Sebagai contoh misalnya ada orang yang secara pergaulan ramah gitu ya, dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Lalu dia juga mudah bergaul. Hal ini menunjukkan dia punya interaksi yang baik dengan orang lain. Tapi itu tidak cukup untuk dinyatakan bahwa dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Dia juga harus memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri. Bagaimana dia mengelola emosi dia, bagaimana dia dapat mengendalikan diri ketika marah, bagaimana dia dapat menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi ini adalah yang terkait dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Kecerdasan emosional terkait dengan apa yang harus dikembangkan dengan diri sendiri dan orang lain. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari kecerdasan emosional atau EQ. Berbagai ahli dari kecerdasan emosional memang membahas komponen-komponen kecerdasan emosional yang bervariasi. Jadi macam-macam ya, ada yang membagi menjadi 4 komponen, ada yang membagi jadi 5, dan ada yang lebih dari 5. Tapi kurang lebih, ini adalah 4 komponen yang umumnya terdapat dalam komponen dari kecerdasan emosional. Apa saja? Yang pertama adalah kesadaran emosi. Yang kedua adalah pengelolaan emosi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial emosional. Dan yang keempat adalah pengelolaan relasi. Kalau sahabat Yakobian lihat, ini ada 2 yang berwarna hijau dan biru. Ya. Yang hijau biru ini terkait dengan diri sendiri. Sedang yang warna oranye dan peach itu terkait dengan orang lain. Kita akan bahas dulu yang warna hijau dan biru. Kesadaran emosi. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran emosi? Kesadaran emosi adalah bagaimana kita memahami, mengenal emosi diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu perasaan-perasaan yang kita miliki. Jadi kita tahu ketika kita marah, kita tahu ketika kita sedih, kita tahu ketika kita senang gitu ya. Karena kadangkala ketika kita tidak tahu emosi yang kita alami, kita cenderung dapat melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya, kita lagi marah sama pasangan gitu ya. Kemarahannya pada pasangan ini kalau kita tidak sadari, dapat kita lampiaskan ke anak-anak. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Karena ternyata kita tidak cukup sadar bahwa saya lagi marah nih sama pasangan. Kalau kita sadar, kita dapat mencoba untuk menarik diri sebentar gitu ya, untuk menenangkan diri sebentar sehingga ketika menghadapi anak-anak menjadi lebih baik. Jadi penting sekali kita memahami emosi-emosi di dalam diri kita. Nah, yang kedua itu adalah pengelolaan emosi. Bagaimana hal yang penting dari pengelolaan emosi adalah bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita. Mengendalikan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Jadi tidak mudah marah gitu ya, dapat tetap tenang dalam situasi-situasi yang penuh dengan konflik misalnya. Lalu ketika kita dalam situasi stres pun, ketika kita ada masalah, kita tetap dapat menjaga diri, mengendalikan diri untuk dapat perform dengan baik dalam pekerjaan. Jadi kalau kita sering menemui orang-orang yang dalam pekerjaan itu moody gitu ya, kita sebutnya moody. Mudah sekali terbawa suasana hati. Kalau dia lagi moody, pekerjaannya jadi kacau misalnya. Kalau dia lagi nggak mood,
dia nggak mau kerja. Nah itu sebenarnya pengelolaan emosinya kurang baik gitu ya. Ini contoh dari pengelolaan emosi. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan hubungan orang lain, hubungan dengan orang lain. Ini yang warna oranye ya, kesadaran sosial emosional. Ini komponen yang terkait dengan orang lain. Bagaimana kita sadar terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin sahabat Yakobian sering dengar kata empati. Nah ini masuk ke dalam aspek atau komponen yang ketiga ini. Empati itu lebih ke bagaimana kita memahami perasaan orang lain. Bagaimana kita dapat mengenali apa yang dirasakan orang lain. Nah, empati ini menjadi salah satu aspek dari kesadaran sosial emosional. Hal yang lain adalah yang juga penting adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Gitu ya. Ini juga masuk ke dalam komponen dari kesadaran sosial emosional. Bagaimana kita juga belajar untuk mau menolong orang lain. Tergerak ketika ada orang lain yang menderita, ketika ada masalah yang dihadapi orang lain, gitu ya. Jadi peka terhadap emosi dan perasaan orang lain. Itu masuk ke dalam komponen yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pengelolaan relasi. Pengelolaan relasi ini terkait dengan bagaimana kita memahami, menggunakan kesadaran sosial emosional dalam hubungan dengan orang lain ini ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi orang-orang yang punya pengelolaan emosi yang baik biasanya orangnya hangat, mudah menyesuaikan diri, senang menolong, dia dapat memotivasi orang lain, dia dapat memimpin orang lain, dia menjadi tempat untuk cerita atau curhat kalau ada masalah, karena teman-temannya merasa dia adalah orang yang dapat mendengarkan, orang yang memahami perasaan gitu ya. Nah ini masuk ke dalam aspek yang keempat. Demikian adalah komponen-komponen dari EQ. Dan ini menjadi hal yang sama-sama penting dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Next. Baik. Sahabat Yakobian, mungkin dari tadi kita membahas mengenai EQ. Ada yang mengatakan, EQ itu kan sebenarnya juga ada istilah lain ya selain EQ, yaitu IQ. Sebelum ada EQ, yang muncul duluan adalah istilah IQ atau intelligence quotient gitu ya, atau kita sering menggunakan istilah kecerdasan intelektual. Nah, mana yang sebenarnya lebih penting? IQ atau EQ, kecerdasan emosional? Apakah kecerdasan intelektual lebih penting ataukah kecerdasan emosional lebih penting? Atau kedua-duanya sama penting? Ini sering saya tanyakan juga ke dalam seminar-seminar. Saya bertanya kepada peserta dan jawaban-jawabannya memang bervariasi. Namun yang benar adalah IQ dan EQ merupakan hal yang sama-sama penting. Keduanya penting. Logikanya seperti ini. Jadi dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas-tugas baik dalam pekerjaan maupun tugas-tugas di sekolah, pasti seseorang membutuhkan kemampuan analisis. Membutuhkan kemampuan untuk dapat memahami, daya tangkap untuk memahami persoalan-persoalan yang ada. Membutuhkan kemampuan abstraksi. Dan ini semua tercakup di dalam kecerdasan intelektual. Tanpa adanya kecerdasan intelektual, seseorang akan sulit untuk menangkap informasi, untuk mengolahnya, untuk menemukan solusi dari tugas-tugas yang ada. Ada seorang tokoh kecerdasan yang cukup terkenal, yaitu Daniel Goleman. Daniel Goleman ini banyak membahas mengenai IQ dan EQ, dan dia juga membahas mana yang lebih penting, IQ atau EQ. Dia mengatakan seperti ini, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan intelektual, misalnya pekerjaan sebagai dokter, pekerjaan sebagai akuntan, atau pekerjaan pengusaha, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Dibutuhkan kemampuan intelektual tertentu supaya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, supaya dapat perform dengan baik. Dan menurut Daniel Goleman dibutuhkan IQ minimal 115 untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi artinya kalau individu itu memiliki IQ 115 minimal, dia dapat perform dengan baik di pekerjaan-pekerjaan tadi. Gitu ya. Nah, sesudah itu dibutuhkan EQ supaya seseorang dapat sukses.
Maksudnya bagaimana? Kita akan lihat di slide berikutnya. Next. Hal ini menunjukkan dalam kondisi di mana dua orang dengan IQ yang sama, namun dengan EQ yang berbeda, maka individu yang memiliki EQ lebih tinggi akan lebih sukses. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya ada dua akuntan, ya, IQ-nya sama-sama 120. Jadi kan kita sudah bahas ya minimal 115. Kalau IQ-nya 120, berarti kan kecerdasan intelektualnya memadai untuk tugas sebagai akuntan. Artinya mereka akan dapat perform dengan baik dalam tugas-tugas pekerjaan sebagai akuntan. IQ-nya sama, A 120, B juga 120. Tapi si A punya kecerdasan emosional atau EQ yang lebih tinggi. Maka dapat diprediksi si A akan lebih sukses dalam pekerjaannya. Mengapa demikian? Karena dengan EQ yang tinggi, dia lebih dapat menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Dia dapat menerima masukan, dia dapat bekerja sama dengan orang lain, dia dapat memimpin, mengayomi teman-temannya, dia enggak malu untuk terima kritik, gitu ya. Jadi orang yang EQ-nya atau kecerdasan emosionalnya lebih tinggi akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi lebih sukses. Kira-kira seperti itu hubungan antara IQ dan EQ. Jadi kedua-duanya sama-sama penting ya sahabat Yakobian. Next. Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang termasuk dalam kecerdasan emosional. Jadi kalau kita ditanya sebenarnya orang yang cerdas secara emosional itu punya kualitas seperti apa sih? Kualitasnya adalah seperti ini. Mereka biasanya dapat menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Ini menjadi satu hal yang penting. Tidak cukup hanya menghargai diri sendiri, tapi juga menghargai orang lain. Atau tidak cukup hanya menghargai orang lain, tidak menghargai diri sendiri. Itu dua hal yang sangat penting. Banyak sekali ada orang-orang yang tidak dapat menghargai diri sendiri. Ya, misalnya dia selalu tidak puas dengan pencapaian diri, selalu menuntut diri terlalu berlebihan, atau misalnya tidak percaya diri, atau misalnya juga yang memberikan beban terhadap diri terlalu banyak, membenci diri sendiri. Nah, itu salah satu contoh orang yang kurang menghargai diri sendiri. Atau orang yang kurang menghargai orang lain, tidak menghargai usaha-usaha yang diberikan orang lain. Nah, ini menjadi sangat penting bahwa orang dapat menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Kualitas yang juga penting dalam kecerdasan emosional adalah empati. Tadi sudah kita bahas ya sahabat Yakobian, empati ini terkait bagaimana kita peka terhadap perasaan orang lain. Memahami kalau kita ada dalam situasi dia tuh perasaannya seperti apa gitu ya. Kualitas lain adalah kemampuan memahami dan mengungkapkan perasaan. Ini juga penting karena kadang-kadang kita tidak cukup dapat mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Tidak cukup peka terhadap perasaan-perasaan diri. Ini menjadi satu hal yang juga penting. Kualitas yang lain yang juga penting adalah bagaimana kita mengendalikan emosi supaya tetap tenang, supaya tetap terkontrol. Kemandirian. Kemandirian ini juga salah satu kualitas kecerdasan emosional. Karena orang yang mandiri dapat bertanggung jawab, dapat meregulasi dirinya sendiri, sehingga dia dapat mengerjakan tugas-tugasnya juga dengan memadai. Termasuk meregulasi dari emosinya. Persisten. Kalau kita ingat minggu lalu, kita membahas tentang optimisme, bagaimana kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Ini adalah ada kaitannya dengan persisten. Ya, persisten itu tidak mudah menyerah, gigih, terus berjuang. Mau mendengarkan orang lain, mudah diterima oleh orang lain, dan mampu menghadapi konflik dengan orang lain. Lalu juga ramah dan baik hati. Ini adalah kualitas-kualitas orang yang secara emosional cerdas. Next. Nah, saya memang senang sekali untuk membahas sesuatu dengan menggunakan ilustrasi. Karena itu membantu kita untuk lebih menghayati apa sih yang dimaksud kecerdasan emosional. Lalu bagaimana sih penerapan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilustrasi biasanya kita jadi lebih memahami itu, lebih dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan melihat manfaatnya. Ini ada ceritanya seorang
remaja perempuan, ya. Remaja perempuan ini bernama Julia. Dia duduk di kelas 3 SMP, kita katakan seperti itu ya si Julia. Ini sedang jam istirahat atau jam pulang sekolah, dia keluar dari kelas, dia duduk di bangku taman depan kelasnya. Jadi di depan kelasnya itu ada taman, terus ada bangku, bangkunya kursinya ada banyak gitu ya, berjejer. Nah dia duduk di salah satu bangku taman. Dia duduk, lalu next, tiba-tiba Julia kedatangan 3 teman yang terkenal sombong dan senang pilih-pilih teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 temannya ya datang, tiba-tiba duduk di depan dia. Dan teman-teman ini sebenarnya termasuk anak-anak yang sombong, senang pilih-pilih teman gitu ya, senang bikin kelompok atau ngegeng. Nah, namanya Cindy dan kawan-kawan gitu ya. Cindy ini yang pitanya 2 nih ya, ceritanya ini. Julia berpikir, ada apa ya, tumben-tumbenan ada 3 anak ini tiba-tiba deketin aku, duduk di depan aku. Biasanya nggak pernah mereka duduk deketin aku. Mereka biasanya lebih senang bermain dengan kelompoknya saja. Lalu di slide berikutnya, next, Cindy mengatakan sesuatu kepada Julia. Ini yang dikatakan Cindy. Julia, siapa yang kami anggap paling jelek dan paling menyebalkan di kelas? Jadi tadi kami tuh ngobrol-ngobrol tuh bertiga. Terus kami udah punya kesepakatan. Kami yakin ada seseorang yang kami anggap paling jelek dan nyebelin di kelas. Lalu Julia berpikir, siapa ya yang paling jelek, paling nyebelin di kelas? Dia inget-inget temannya sekelas. Lalu terbesitlah nama si Maya gitu ya. Karena Maya itu sebenarnya kalau datang ke sekolah sering nggak rapih, rambutnya berantakan, udah gitu kadang bau. Mungkin karena nggak sempat mandi ya gitu. Nah kalau disapa juga di kelas ketus sekali. Jadi menurut si Julia, ini Maya nih yang paling jelek dan paling nyebelin gitu ya. Udah disapa, ketus jawabnya. Lalu dia mengatakan ini kepada si Cindy. Menurut aku sih Sin, yang paling jelek itu Maya. Betul kan? Karena kan Maya itu udah berantakan, udah gitu orangnya ketus. Jadi yang paling nyebelin ya dialah. Itu kata Julia, ya. Lalu next. Nah, tanpa disangka-sangka, ini adalah jawaban yang diberikan Cindy kepada Julia. Julia tidak menyangka bahwa Cindy akan menyampaikan ini kepadanya. Bukan, tahu nggak? Menurut kami, ini kata Cindy ya, yang paling jelek, paling nyebelin itu ya kamu dong Julia. Kok kamu nggak sadar sih? Kira-kira kalau sahabat Yakobian jadi Julia, apa yang dirasakan sahabat Yakobian? Bagaimana Julia menghadapi situasi 3 orang yang sebenarnya udah nyebelin gitu ya buat dia. Dia tahu anak ini anak-anak yang nyebelin, tapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan datang dan mengatakan hal-hal seperti itu. Next kita lihat slide berikutnya dulu. Jadi seperti yang kita juga rasakan gitu ya kalau jadi Julia. Julia merasa sedih, marah, merasa malu, dipermalukan di depan teman-temannya. Karena tadi sambil ngomong kamu dong yang paling jelek, paling nyebelin, mereka habis itu ketawa. Jadi merasa dipermalukan oleh temannya yang 3 yang ada di depannya dia itu ya. Dia udah sangat ingin memukul Cindy. Jadi dia begitu tegang, tangannya dia kepalkan dengan udah siap-siap untuk memukul Cindy. Namun dia tiba-tiba mencoba untuk berpikir kembali. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Jadi kebetulan Julia ini datang dari keluarga yang sangat menyayangi dia. Keluarga yang mencintai dia. Jadi papa mamanya itu sangat menyayangi dia, lalu menghargai dia, sering mengatakan, Julia kamu tuh anak yang baik, kamu tuh anak yang menarik. Lalu Julia juga sadar bahwa teman-teman dia juga banyak. Dia juga bukan orang yang nyebelin kok. Dia sering menolong, dia sering bercanda dengan teman-temannya, dia nggak
ketus, dia ramah. Lalu Julia semakin berpikir, berarti kata-kata dari Cindy tadi itu tidak tepat. Saya bukan orang yang jelek, karena papa mama bilang saya orangnya menarik kok. Papa mama sayang sama saya, jadi saya nggak nyebelin dong. Teman-teman juga sayang sama saya. Selain itu juga papa mamanya sering mengajak Julia untuk berdiskusi bersama. Jadi kalau dalam situasi panik tuh kamu mesti gimana. Kalau kamu dalam situasi stres kamu harus seperti apa. Dan itu ternyata cukup membantu Julia menghadapi situasi bersama Cindy ini. Jadi tadi yang tangannya sudah mengepal dengan kencang mau memukul Cindy, dia regangkan kembali. Pelan-pelan dia lemaskan tangannya dan dia mulai berpikir, apa ya yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya ucapkan buat Cindy? Kira-kira apa sahabat Yakobian yang disampaikan Julia? Ini kita lihat dari slide berikutnya ya. Next. Ini yang dikatakan oleh Julia. Hey Cindy, dia sebut juga nama teman-teman yang tadi ya, yang bertiga. Tahu nggak, kalian semua itu salah. Saya tidak jelek sama sekali. Dan yang nyebelin itu bukan aku, tapi kalian. Karena kalian itu senang mengganggu orang lain. Lalu Julia berdiri, dia meninggalkan teman-temannya itu dengan tersenyum, dengan badan yang tegak, dan merasa menang. Menang untuk apa? Menang karena dia berhasil mengendalikan dirinya. Dia merasa menang karena dia berhasil untuk tidak terpengaruh terhadap ejekan-ejekan Cindy. Itu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa karena Julia datang dari keluarga yang mendukung dia, mensupport dia, itu menjadi sangat penting buat Julia dapat menghadapi situasi-situasi stres seperti ini. Ya, bagaimana penghargaan dari keluarga menjadi modal buat dia untuk dapat terus mencintai diri sendiri. Ketika ada orang-orang yang memberikan feedback negatif, dia tidak dengan cepat terpengaruh atau terprovokasi. Bagaimana jika situasinya sebaliknya? Bagaimana jika Julia berada dalam situasi yang berbeda? Misalnya dia datang dari keluarga yang tidak menyayangi dia, keluarga yang kurang memperhatikan dia, keluarga yang sibuk dengan pikiran masing-masing, nggak pernah kumpul, nggak pernah saling sapa, dan dia sering merasa kurang diperhatikan, kurang disayang, sering merasa kesepian karena nggak ada yang peduli sama dia. Jadi misalnya kalau Julia datang dari keluarga seperti itu, kemudian menghadapi situasi Cindy dan kawan-kawan yang mengatakan begitu, dia dapat saja semakin terpuruk. Merasa iya benar sih, keluargaku aja nggak sayang kok sama aku. Teman-teman juga nggak ada yang peduli sama aku, papa mama nggak pernah peduli sama aku. Betul, berarti memang karena aku orangnya menyebalkan, karena aku orangnya jelek. Dan ini membuat situasi dia menjadi semakin terpuruk, semakin sedih, semakin membenci diri sendiri, dan mungkin dapat berakhir putus asa. Mungkin juga ini terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalnya dia melakukan bunuh diri. Rasanya kesannya sepele ya, kok bunuh diri karena hal-hal seperti ini? Hanya karena diejek. Tapi sebenarnya ejekan ini hanya merupakan pencetus dari semua perasaan yang selama ini sudah dibentuk. Bagaimana dia sebenarnya sudah merasa dia tuh tidak disayang, tidak dicintai, dan menjadi tempat orang mengejek dan tidak menghargai, mempermalukan dia. Nah ini saya mau menggambarkan betapa pentingnya peran dari keluarga untuk mengembangkan kecerdasan emosional bagi anak-anak kita. Sehingga mereka tahan banting, sehingga mereka dapat menghadapi situasi-situasi ini dengan lebih baik dan bijaksana. Ini ya, jadi kita lihat betapa pentingnya, betapa besar manfaat dari mengembangkan kecerdasan emosional dalam keluarga. Saya akan mencoba membahas mengenai lebih lanjut mengenai fakta bunuh diri ya. Next. Nah, faktanya adalah bunuh diri banyak terjadi karena tidak sanggup menghadapi situasi stres hidup, mengalami konflik, lalu berakhirnya suatu hubungan. Jadi kalau kita suka, mungkin kadang-kadang kita mendengar berita atau mungkin juga kita mendengar dari orang-orang yang ada di dekat kita gitu ya,
Ada orang yang mencoba bunuh diri karena putus cinta, patah hati, atau putus dengan pasangan gitu ya. Ini menjadi salah satu penyebab orang melakukan tindakan bunuh diri. Masalah keuangan, memiliki penyakit berat sehingga merasa sudah nggak sanggup lagi menghadapinya. Mengalami kekerasan atau abuse. Kekerasan ini tidak melulu kekerasan yang sifatnya fisik. Kekerasan dalam bentuk verbal atau kata-kata seperti yang tadi dialami Julia, itu juga salah satu hal yang menjadi penyebab dari orang melakukan tindakan bunuh diri. Atau kalau kita sering kenal istilah bullying, gitu ya. Bullying itu kekerasan yang dilakukan juga secara fisik, ada juga yang secara verbal. Rasa kehilangan, kalau kita kehilangan orang-orang yang kita sangat sayangi, kalau tidak sanggup menghadapinya juga dapat menyebabkan bunuh diri. Perasaan terisolasi, kesepian, tidak ada yang support gitu ya. Ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab mengapa orang melakukan tindakan suicide atau bunuh diri. Ini sumbernya dari WHO ya. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional ini menjadi satu hal yang penting. Bagaimana orang belajar untuk menghadapi situasi hidup, stres hidup. Bagaimana orang belajar untuk mengembangkan konflik dalam hidup, mengatasi konflik dalam hidup. Bagaimana orang belajar untuk mengatasi situasi di mana dia tertekan, gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kecerdasan emosional untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bunuh diri hanya satu contoh. Banyak hal-hal lain seperti misalnya penggunaan obat-obat terlarang, lalu misalnya berbagai konflik dalam keluarga, itu juga sebenarnya dapat dicegah, dapat dihindari kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional dalam keluarga. Next. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang dapat kita miliki kalau kita memiliki EQ yang tinggi. Orang yang memiliki EQ yang tinggi akan cenderung sehat secara mental. Mereka dapat menghadapi stres hidupnya dengan baik. Mereka dapat mengelola emosinya dengan baik. Menghadapi situasi-situasi perubahan dengan baik. Seperti saat ini ya, kita tahu perubahan karena pandemi COVID yang begitu bervariasi gitu ya, itu harus dihadapi dengan fleksibel. Kalau memiliki EQ yang tinggi, secara mental akan lebih sehat. Lalu hubungan dengan orang lain juga menjadi baik. Memahami baik emosi diri maupun emosi orang lain. Dan orang yang memiliki EQ tinggi juga biasanya lebih sukses dalam pekerjaan. Mereka lebih termotivasi, mereka lebih persisten, tidak mudah menyerah, dan luas berinteraksi dengan orang lain. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kecerdasan emosional dalam keluarga. Kecerdasan emosional dalam keluarga. Kita menyadari bahwa ketika kita lahir, orang yang pertama kita lihat adalah keluarga. Ya, ketika kita besar, itu keluarga menjadi tempat pertama kita mengenal dunia. Dan seharusnya keluarga ini diharapkan dapat menjadi sumber dukungan utama dan sumber kasih yang utama, di mana kita mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan, mendapatkan pertolongan ketika kita sedang menghadapi masalah. Namun kadangkala interaksi-interaksi dalam keluarga justru diisi dengan salah paham, kemarahan yang menimbulkan dendam, tidak saling memahami satu sama lain. Dan akhirnya keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman malah dipenuhi dengan orang-orang yang justru tidak saling mengenal satu sama lain. Ini sangat disayangkan ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita punya keluarga yang punya kecerdasan emosional tinggi? Next. Ini adalah tips dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Pasti senang ya kalau punya anak yang ceria, punya anak yang tidak mudah menyerah, seperti gambar ini ya. Nah, bagaimana sih kita dapat mengembangkan kecerdasan emosional di dalam keluarga? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik bagi pasangan dan anak-anak kita. Kadang kita sering lupa, kita hanya
peduli pada diri kita sendiri. Kita maunya didengar. Kita tidak pernah bertanya sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, sebenarnya apa sih yang penting buat kamu. Ada yang salah nggak dari yang saya lakukan yang membuat kamu nggak nyaman gitu ya. Ini sebenarnya adalah sarana untuk dapat lebih mengenal satu sama lain dari anggota keluarga, dan justru ketika saling mengenal, kita dapat saling support satu sama lain. Yang kedua, tips dalam mengembangkan kecerdasan emosional adalah mengembangkan optimisme. Mengembangkan optimisme ini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Bagaimana sebenarnya untuk dapat menghadapi hidup, kita tahu ada masalah-masalah dalam keluarga. Nggak mungkin kita menghindari dari masalah. Tapi bagaimana keluarga tetap optimis, tetap percaya bahwa di balik kesulitan, itu kemarin ya, ingat ya, kita semua bahas bahwa di balik kesulitan itu ada kesempatan. Kita melihat sisi baik dari masalah. Kita terus percaya dan berjuang untuk menghadapi masalah yang ada bersama-sama dengan keluarga. Tips yang berikutnya dalam mengembangkan kecerdasan emosional adalah mengajarkan kemampuan sosial emosional melalui cerita. Ini adalah hal yang penting. Kita dapat coba mulai untuk terapkan dengan keluarga kita. Cerita yang seperti apa sebenarnya yang dapat kita kembangkan? Ceritanya nggak usah dibikin-bikin, sahabat Yakobian. Jadi cerita yang kita alami sendiri. Bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita ketika menghadapi konflik. Pengalaman-pengalaman hidup kita ketika kita berkonflik dengan teman misalnya, bertengkar dengan teman atau bertengkar dengan kakak adik gitu ya. Dan ini kita share kepada anak-anak kita supaya mereka tahu gimana ya caranya menghadapi situasi-situasi konflik itu. Jadi kita mengajarkan anak-anak lewat pengalaman yang kita alami dulu. Ini banyak kita dengar dari kakek nenek gitu ya, opa, oma gitu. Nah, kita juga dapat lakukan, opa, oma dapat cerita ke cucunya. Lalu orang tua dapat cerita juga ke anaknya. Bagaimana misalnya ketika anak SD, dia berantem sama temennya, terus si opa bilang gini dulu, opa waktu kecil juga berantem loh sama teman opa, berantemnya tentang gini, dia cerita. Lalu dia menyampaikan waktu menghadapi itu gimana, terus cara baikannya gimana. Sebenarnya ini cerita yang sangat real dan justru sangat menarik karena penuh penghayatan, nggak pakai harus ngafalin, dan biasanya karena penuh penghayatan ceritanya menjadi menarik dan yang dengerin juga senang, nggak bosen dan nggak kesannya menggurui. Kalau nasihat-nasihat aja pasti akan terkesan menggurui. Jadi kita dapat loh kembangkan cerita-cerita ketika misalnya kita mengalami kesulitan keuangan. Ini untuk anak-anak yang sudah lebih besar gitu ya. Kita mau ngajarin nabung, misalnya kita cerita dulu mama papa ada kesulitan keuangan gitu ya. Gimana cara hadapinya, ternyata karena punya tabungan dan sebagainya. Ini cerita-cerita yang berkualitas yang kita harus turunkan ke anak-anak kita gitu ya. Opa oma juga dapat turunkan ke cucu gitu. Nah, ini akan membantu dia untuk dapat menghadapi masalah sehari-hari dengan lebih baik dibandingkan hanya sekedar nasihat. Karena nasihat itu kadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Oke, ini 3 hal, kita akan lanjut ke tips yang berikutnya. Next. Tips yang berikutnya adalah seluruh anggota keluarga hendaknya kita ajak untuk berpendapat, untuk mengemukakan pikirannya. Jadi kadangkala memang kan orang tua yang harus mengambil keputusan, tapi untuk hal-hal lain yang masih dapat dibahas bersama, ada baiknya kita berdiskusi dengan anak-anak kita, dengan seluruh anggota keluarga dan menanyakan pendapat mereka satu persatu. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Lalu ketika mereka mengungkapkan solusi-solusi, kita mendengarkan dan menghargai. Mungkin pendapatnya betul dan kreatif, kita dapat jadikan sebagai salah satu solusi yang kita gunakan. Dan itu sangat membuat anak-anak senang. Wih, apa yang aku sampaikan didengarkan. Apa yang aku berikan ke papa mama ternyata dilakukan loh buat keluarga ini. Bangga gitu ya, merasa berharga, merasa didengarkan. Lalu yang berikutnya, orang tua juga harus melatih anak untuk mengenali perasaan-perasaannya. Baik itu perasaan positif maupun perasaan negatif. Dan belajar untuk mengatasinya. Saya sharing tentang bagaimana misalnya saya dan anak saya menghadapi situasi ini gitu ya. Bagaimana membantu anak mengenali perasaan. Misalnya ketika anak saya pulang sekolah, saya kan suka bertanya sama dia, gimana kamu hari ini di sekolah?
lalu dia dengan muka manyun gitu, dia bilang biasa aja gitu ya. Nah kalau saya udah lihat dia mukanya manyun gitu, biasanya saya tahu nih ada masalah. Lalu ya udah saya biarkan saja dia biar tenang dulu di kamarnya atau dia mau istirahat dulu sebentar. Nanti kalau sudah lebih situasinya sudah lebih tenang, saya akan masuk ke kamarnya. Lalu saya akan bicara sama dia. Tadi mama tanya loh, kamu katakan bahwa biasa aja tapi mulutnya manyun. Memang ada masalah apa? Lalu saya diskusi sama dia, iya aku kesel, aku nggak suka sama teman-teman. Karena teman-teman itu nggak mau kerja kelompok, aku terus yang harus kerja. Tugas sudah dibagi, tapi ternyata aku yang harus kerja. Mereka tidak mau mengerjakan tugas yang ada. Jadi aku nggak suka sama teman-temanku. Nah, saya mencoba membantu dia mengenali perasaannya. Jadi kamu kesel, kamu kecewa ya, kamu marah sama teman-teman. Nah, membantu dia untuk mengenali perasaan itu udah satu hal yang baik, supaya dia juga jadi tahu, oh sebenarnya aku sedang marah ya. Oh aku tuh lagi sebel. Oh nah kalau aku lagi marah, lagi sebel, apa yang harus aku lakukan? Ini bisa masuk ke bagaimana kita mengendalikan emosi. Tanpa tahu perasaan apa yang saya alami, bagaimana kita mau mengendalikannya? Sama seperti tadi akhirnya kita melampiaskan ke orang-orang di sekitar kita. Karena kita sebenarnya nggak sadar kita ini lagi kesel, lagi marah. Nah lalu saya diskusi ya sama anak saya, bagaimana caranya untuk hadapi situasi tadi, teman-temannya yang tidak mau kerja kelompok. Dengan berdiskusi tadi, saya memberikan support loh buat dia. Jadi dia merasa ada orang yang menyayangi dia, orang yang melindungi, ini peran keluarga, dan akhirnya dia punya keoptimisan. Pasti setiap masalah ada solusinya, gitu ya. Ada orang tua yang akan support. Ini sangat membantu bagaimana mengembangkan kecerdasan emosional buat anak-anak kita. Jadi contoh ya, dan tadi adalah tips-tips yang dapat mulai kita terapkan dalam keluarga. Next, kita sampai pada slide terakhir dari pembahasan kecerdasan emosional dalam keluarga hari ini. Ini adalah daftar, memang banyak ya sahabat Yakobian, tapi boleh loh dicatat karena kapan saja kita mau kita dapat lihat kembali. Ini adalah daftar hal-hal yang dapat dikembangkan dalam keluarga untuk mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi nanti boleh direfleksikan di rumah masing-masing, apakah saya sudah mengembangkan ini ya? Apakah belum? Jika sudah, berarti itu dapat terus dilakukan. Tapi jika belum, ini menjadi PR untuk terus ditingkatkan atau kita berpikir apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hal ini. Ini yang pertama saya akan coba bacakan. Apakah Anda dapat meminta maaf jika melakukan kesalahan terhadap anggota keluarga? Meminta maaf. Untuk beberapa orang minta maaf itu sulit. Tapi sebenarnya dengan mengajarkan minta maaf duluan kepada anak-anak kalau kita salah, anak-anak juga menjadi terbiasa minta maaf kalau dia salah. Misalnya anak melihat, papa mama salah tapi nggak mau minta maaf. Ya lama-lama juga anaknya nggak mau minta maaf kalau dia salah. Jadi kita itu sebenarnya contoh, kalau misalnya mama papa maaf ya, mama tadi nggak dapat menepati janji karena mama pulangnya kemalaman, jadi kita nggak bisa main hari ini. Minta maaf, anak juga akhirnya belajar, oh mama minta maaf karena mama salah. Next, aku melakukan kesalahan, aku juga akan minta maaf. Dan keluarga jadi menyadari nggak ada yang sempurna. Setiap anggota keluarga dapat melakukan kesalahan. Ini jadi hidup keluarga menjadi nyaman, nggak perlu harus selalu benar gitu ya. Yang kedua adalah, apakah Anda menilai diri sebagai orang yang optimis? Ini udah kita bahas ya minggu lalu. Apakah Anda membantu anak-anak untuk memiliki teman-teman? Apakah Anda memonitor konten yang dilihat anak di media sosial atau televisi? Ini hal yang penting sahabat Yakobian. Begitu banyak sekarang media sosial, lalu juga informasi-informasi yang diperoleh dari gadget. Apakah orang tua memonitor? Apakah orang tua melihat yang ditonton oleh anak-anaknya? Adakah di situ hal-hal kekerasan atau hal-hal yang di luar umur mereka yang mereka lihat dan dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak? Ini perlu kita lakukan supaya anak-anak dapat berkembang dengan kepribadian yang baik. Apakah Anda meluangkan waktu untuk bermain atau beraktivitas secara rutin dengan anggota keluarga? Ya, ini saya katakan rutin karena memang harus rutin.
membina hubungan dalam keluarga, berdiskusi. Jadi bukan misalnya kita duduk sama-sama tapi masing-masing pegang gadget. Itu bukan beraktivitas bersama, tapi ngobrol, berdiskusi, atau main sama-sama, atau misalnya kita bercanda bersama. Itu penting dalam mengembangkan EQ dan mengembangkan support dalam keluarga. Apakah Anda menerapkan kedisiplinan pada anak dengan proporsi yang seimbang dengan memberikan perhatian? Jadi harus seimbang antara kedisiplinan dan kasih, penghargaan. Lalu apakah Anda memiliki waktu untuk bersama-sama dengan anak, membantu dia dalam menghadapi situasi stres dan kecemasan? Itu yang tadi saya bahas dengan cerita, atau seperti yang tadi saya bahas juga membantu anak memahami perasaan, ya, di tips-tips yang tadi di slide sebelumnya. Apakah Anda juga mengajarkan anak-anak untuk dapat bersantai, mengembangkan humor dalam keluarga? Kalau keluarga selalu tegang, keluarga selalu penuh dengan kesibukan yang 100% gitu ya, on terus gitu, kayak apa kehidupan keluarga? Ada saatnya harus bersantai, ada saatnya kita menghadapi situasi dengan rileks, supaya kita juga beristirahat. Lalu juga kadang-kadang kita perlu melihat kesulitan itu tidak sebagai sesuatu yang serius terus, tapi lihat humor dalam kesulitan-kesulitan hidup, gitu ya. Kita mulai dapat lebih tenang kalau kita tertawa, dengan sendirinya kita menjadi lebih tenang, gitu ya. Mengembangkan humor dalam keluarga menjadi satu hal yang penting. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini juga satu hal yang penting dan menjadi penutup dari presentasi saya. Apakah Anda percaya bahwa setiap persoalan itu punya solusi? Ketika kita percaya setiap persoalan itu ada solusinya, tentu kita akan menjadi orang yang tenang. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah, yakin, optimis bahwa situasi ini akan berlalu, saya akan menghadapi situasi ini dengan baik, setiap masalah akan ada solusinya. Dan ini penting sekali untuk dikembangkan di anak-anak, di keluarga, di pasangan, karena akan membantu mereka lebih percaya diri, membantu mereka untuk lebih happy dalam hidup, dan tentunya akan meningkatkan emotional intelligence dari anggota keluarga. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat Yakobian. Dan sekarang saya kembalikan kepada Ibu Bella. Terima kasih Ibu Ida. Wah, sahabat Yakobian, sangat menarik sekali ya untuk topik pembahasan kita di hari ini. Beberapa pertanyaan dari sahabat Yakobian sudah saya catat dan saya akan memberikan untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan untuk dapat dibahas oleh Bu Ida. Pertama, dari Yogi Pranowo. Selamat sore Ibu Ida, kalau IQ dan EQ tinggi, apakah dia sudah menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya? Yang kedua, pertanyaan dari Eko Hadi Purnomo. Selamat sore Bu Ida, apakah tingkat EQ seorang anak berbanding lurus dengan tingkat EQ orang tuanya? Dan untuk pertanyaan yang ketiga dari sahabat Yakobian, selamat sore Bu Ida, mengapa setiap anak memiliki EQ yang berbeda-beda padahal memiliki orang tua yang sama? Wah, dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Yakobian semuanya juga sangat menarik untuk dapat dibahas oleh Bu Ida. Sekarang saya kembalikan kepada Bu Ida. Baik, terima kasih Ibu Bella. Terima kasih sahabat Yakobian untuk pertanyaan-pertanyaannya, semua pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Dan saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama adalah pertanyaan dari Saudara Yogi. Saudara Yogi mempertanyakan apakah ketika kita memiliki IQ dan EQ yang tinggi, itu artinya sudah menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan. Berhasil dalam kehidupan itu sangat tergantung pada banyak hal. Tapi kalau kita punya IQ dan juga EQ, ini menjadi modal yang sangat penting untuk dapat menghadapi kehidupan dengan sukses. Gitu ya. Bagaimana orang yang dapat
menalar, kemudian menghadapi situasi-situasi yang ada, itu kan diperlukan dalam IQ. Lalu kalau kita kaitkan dengan EQ, bagaimana dia dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia dapat mengelola emosi. Dan kita bersyukur sebenarnya untuk kondisi dunia saat ini, IQ itu memang mengalami peningkatan gitu ya. Kecerdasan intelektual kan mengalami peningkatan karena perkembangan kesehatan, gizi yang terus membaik, lalu juga stimulasi dalam bidang pendidikan yang semakin baik, sehingga sebenarnya masalah yang terkait dengan IQ itu sebenarnya sudah tidak terlalu dominan saat ini gitu. Jadi rata-rata memang IQ ini sudah dalam orang-orang sudah memiliki kemampuan intelektual yang cukup. Nah, yang menjadi problem kan sebenarnya ketika terkait dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Bagaimana kalau ini tidak dimiliki oleh orang-orang? Jadi bagaimana dapat menyampaikan apa yang dia miliki gitu ya, modal kecerdasan intelektual yang dia miliki dengan baik kepada orang lain, tidak jadi sombong. Lalu bagaimana dia dapat menerima kritikan dari orang. Banyak orang-orang pandai yang akhirnya mengalami kegagalan dalam hidup karena tidak dapat bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dapat berhasil, untuk dapat sukses dalam hidup. Jadi kita dapat katakan bahwa IQ dan EQ menjadi modal yang sangat penting untuk dapat kita beradaptasi, dapat menyesuaikan diri dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam hidup kita. Itu ya kira-kira Saudara Yogi yang mau saya sampaikan. Lalu Saudara Eko. Saudara Eko menanyakan apakah kecerdasan emosional dari anak itu berjalan selaras atau berbanding lurus dengan kecerdasan emosional dari orang tua gitu ya. Nah, bisa ya, bisa juga enggak gitu ya. Jadi kalau ini jawabannya memang sangat tergantung Saudara Eko. Bagaimana orang tua mengembangkan kecerdasan emosional dari anak-anaknya. Jadi nggak dapat kita katakan kalau orang tuanya memang secara emosional itu ramah gitu ya, orangnya dapat mengendalikan emosi terus serta-merta anaknya juga pasti akan seperti itu. Enggak. Jadi memang kita sebagai orang tua harus belajar untuk terus mengembangkan itu kepada anak-anak. Jadi kita memang harus berusaha untuk terus melatih anak-anak dengan cerita-cerita, dengan terus berdiskusi, itu membantu anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Jadi bukan berarti kalau kita orang yang cerdas secara emosional, terus anak kita pasti akan cerdas secara emosional. Enggak seperti itu, diperlukan usaha untuk membantu anak-anak kita dapat berkembang emosionalnya dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya, Saudara Eko. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari sahabat Yakobian. Ini nggak ada namanya ya, tapi saya coba jawab ya. Dari sahabat Yakobian menanyakan, bagaimana ya kok ada dalam satu keluarga ortunya sama, tapi EQ-nya berbeda-beda. Nah, ini sangat terkait dengan pengalaman tiap individu memang berbeda-beda. Walaupun memiliki orang tua yang sama, kita tahu bahwa sifat kepribadian setiap orang adalah unik gitu ya. Ada mungkin yang pendiam dalam satu keluarga, ada dalam satu keluarga yang memang lebih ramah, banyak bicara gitu ya. Ada yang satu keluarga serius, ada yang anaknya satu serius, satu suka bercanda, nggak bisa diem gitu ya, senangannya bercanda terus, nggak pernah dianggap serius semuanya, misalnya seperti itu. Nah, ini memang sangat terkait bagaimana perkembangan dari masing-masing anak gitu ya. Sikap dari orang tua menentukan bagaimana sikap orang tua terhadap masing-masing anak. Lalu juga kalau kita lihat karakter atau bawaan sifat dari anak-anak sendiri juga bervariasi karena setiap anak adalah unik. Dan kejadian yang dialami setiap anak juga berbeda-beda. Yang dialami si kakak dalam hidupnya berbeda dengan apa yang dialami si adik. Dan ini dapat menentukan juga sifat yang berbeda, dapat menentukan juga bagaimana dia memiliki kecerdasan emosional yang berbeda. Jadi ini mungkin dapat membantu menjelaskan ya, kenapa ya kok dalam satu keluarga si A, kakaknya kok begitu mudah bergaul, sementara si B, adiknya begitu tidak percaya diri
gitu ya. Nah ini pasti ada situasi-situasi yang dialami si adik yang membuat dia seperti itu. Ini yang perlu dicari tahu apa? Apakah mungkin dia mengalami satu hal dalam hidupnya yang membuat dia nggak percaya diri? Karena pengalaman-pengalaman tiap orang kan berbeda-beda. Ini, jadi setiap pribadi memang unik dengan pengalaman-pengalamannya dan ini yang membuat setiap orang memiliki juga kecerdasan, salah satunya kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Demikian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Bella. Terima kasih Bu Ida. Ya, mungkin untuk para sahabat Yakobian yang tadi bertanya di dalam sesi pertama, kurang lebihnya Bu Ida sudah memaparkan dan sudah menjelaskan kepada para sahabat Yakobian. Sekarang saya akan buka di sesi yang kedua, yaitu dengan 3 pertanyaan tambahan. Yang pertama, dari Lamria N. Siahaan. Selamat sore Bu Ida, kami sering mengajarkan anak pertama kami untuk selalu mengalah kepada adik-adiknya. Apakah kecerdasan emosional anak kami itu akan berkembang dengan baik? Terima kasih Bu. Kemudian yang kedua dari Nelson Panjaitan. Selamat sore Bu Ida, bagaimana cara IQ dan EQ bisa dijalankan secara seimbang? Dan pertanyaan ketiga dari saya sendiri, apakah menuntut anak untuk memiliki prestasi yang akademik yang tinggi di sekolah bisa mengganggu perkembangan EQ seorang anak? Terima kasih Bu Ida. Baik, saya akan menjawab 3 pertanyaan dalam sesi yang kedua ini. Yang pertama dari Saudari Lamria, kalau nggak salah ya. Semoga betul, mohon maaf kalau namanya disebutkan salah. Yang pertama, Saudari Lamria menanyakan, anak pertama saya itu selalu saya ajarkan untuk mengalah kepada adik-adiknya. Bagaimana kecerdasan emosional yang dimiliki si anak? Apakah terganggu atau enggak? Ataukah sudah tepat atau belum? Ya, ini memang banyak dihadapi oleh anak-anak pertama. Artinya anak-anak pertama memang kadang-kadang itu diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, diajarkan untuk lebih menerima situasi ketika misalnya adik-adiknya berkonflik gitu ya, supaya nggak ribut, supaya nggak berantem. Dan kadang-kadang ini menjadi membuat anak-anak pertama justru merasa kecewa gitu ya, kok nggak ada yang memahami saya disuruh ngalah terus gitu. Kalau situasinya seperti ini, kita dapat katakan bahwa sebenarnya anak-anak ini juga membutuhkan, anak pertama ini juga membutuhkan untuk dipahami. Jadi papa mama dapat mencoba untuk lebih mendengarkan dia. Menanyakan sebenarnya kalau situasi kamu disuruh ngalah terus itu, kamu perasaannya kayak apa? Jadi mencoba memahami dari situasinya dia. Karena kita kan nggak tahu apa yang dia rasakan. Ketika dia harus ngalah terus, artinya ada hal-hal yang dia nggak dapat salurkan. Emosi, kekecewaan yang mungkin dia nggak dapat salurkan. Jadi walaupun sebagai anak pertama dia juga punya kebutuhan-kebutuhan. Betul, dia harus diajarkan untuk bertanggung jawab, termasuk bertanggung jawab terhadap keluarga dan adik-adik. Tapi proporsional gitu ya. Dalam situasi-situasi tertentu, dia tidak harus selalu mengalah. Ketika situasinya memang dia artinya perlu untuk didahulukan dibandingkan adik-adiknya. Sehingga akhirnya dia belajar bahwa orang-orang mensupport saya, orang-orang memahami saya. Dan ini membantu dia juga untuk mengembangkan kecerdasan emosional yang lebih baik gitu ya. Artinya dia tidak cenderung untuk menyimpan semua perasaannya gitu ya. Dia tidak menyimpan dendam misalnya, dia tidak merasa diperlakukan tidak adil, atau dia juga tidak menjadi tidak adil terhadap lingkungan gitu kan, karena merasa di rumah nggak diperlakukan adil ya dia di sekolah atau di tempat lain juga begitu. Nah ini dapat kita hindari kalau kita mencoba untuk mengenal anak-anak kita dengan lebih baik, lalu juga memahami bahwa kadang anak-anak pertama ini juga butuh loh dipahami, tidak selalu dituntut untuk mengalah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Saudari Lamria. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Saudara Nelson. Saudara Nelson bertanya, bagaimana ya cara menjalankan IQ dan EQ secara seimbang
gitu ya. Nah, secara seimbang ini sangat sebenarnya perlu dalam kehidupan kita gitu ya. Karena seimbang ini artinya seperti ini. Kita tidak dapat sih menjalani kehidupan ini sebenarnya sesuatu yang memang berjalannya harus seperti itu gitu ya. Karena kalau kita hanya sangat mengandalkan IQ tanpa mengandalkan EQ gitu ya, pasti hidupnya akan menemui masalah gitu ya. Karena orang yang pandai, jenius sekalipun kalau dia nggak pandai dalam bergaul, nggak pandai dalam bekerja sama dengan orang, dia pasti akan mengalami kesulitan. Jadi memang kita perlu balance antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Lalu bagaimana dijalankan dengan seimbangnya? Nah, itu yang perlu adalah memahami diri sendiri, mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi kita memahami kita ini sebenarnya orangnya seperti apa sih, gitu ya. Apa potensi-potensi yang saya miliki. Misalnya saya paham, misalnya nih ya, ini ada seorang anak diajarkan oleh orang tuanya, misalnya paham bahwa dia orang yang pandai di matematika, gitu ya. Lalu dia sebenarnya senang kalau dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu dia gunakan kepandaiannya dalam matematika itu untuk belajar bersama teman-temannya. Sehingga dia dapat membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan di sekolah. Itu balance tuh. Di mana dia menggunakan kecerdasan intelektualnya untuk juga mengembangkan kecerdasan emosionalnya. Gitu ya. Jadi memang ini dapat kita jalankan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari lewat contoh-contoh tadi, gitu ya. Kalau dalam pekerjaan kita perlu sadari bahwa misalnya performa yang baik dalam prestasi yang baik dalam pekerjaan itu tidak melulu menjadi satu hal yang penting saja. Tapi bagaimana kita dapat memimpin orang, bagaimana kita dapat mengayomi orang lain, mendengarkan pendapat orang lain menjadi hal yang penting dalam satu tim. Gitu ya. Jadi nggak cukup kita hanya mengandalkan saya pandai ini ide saya pakai. Nggak bisa seperti itu. Karena dalam tim ada orang-orang lain yang juga harus kita ajak kerjasama. Jadi di situ sangat penting fleksibilitas, kemampuan untuk dapat memahami, menghargai pendapat orang. Mungkin kita udah tahu gitu ya, tapi kita menghargai ketika itu ide datang dari orang lain. Dan itu sebenarnya membantu orang untuk lebih termotivasi mengembangkan dirinya. Nah ini memang butuh keterampilan, Saudara Nelson. Jadi dengan menyadari betapa pentingnya balance antara IQ dan EQ sudah menjadi satu langkah maju. Nah berikutnya bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Saudara Nelson. Lalu pertanyaan dari Ibu Bella, ya. Ibu Bella menanyakan bagaimana ketika orang tua menuntut prestasi yang tinggi dari anak, apakah mengganggu kecerdasan emosional anak? Ya, ini sesuatu yang memang menjadi keprihatinan kita gitu ya. Kadang-kadang tanpa sadar orang tua berharap anaknya dapat prestasi sebaik-baiknya. Karena tujuannya sebenarnya sih ingin supaya anak itu berhasil dalam hidupnya gitu ya. Ingin supaya anak-anak itu nanti dapat nilai yang baik, lalu dapat pekerjaan yang baik, itu kan gitu ya. Terus sukses dalam hidupnya. Orang tua tidak sadar bahwa tadi semoga setelah mendengarkan Selasa sharing hari ini menjadi lebih sadar ya, bahwa kesuksesan itu tidak melulu seputar prestasi loh sahabat Yakobian. Tapi juga bagaimana kita balance antara prestasi dan juga kecerdasan emosional. Bagaimana kita menggunakan prestasi itu dalam interaksi dengan orang lain. Banyak orang-orang yang berhasil sebenarnya intelijensinya sih biasa aja gitu ya. Tapi dia dapat bergaul sama orang. Dia orang yang dapat dipercaya, orang yang bertanggung jawab gitu. Sikapnya nggak nyebelin, sikapnya ramah, lalu mau menolong orang sehingga orang tuh akan lebih senang menghubungi dia kalau ada hal-hal yang mereka butuhkan dan dia lebih cepat dapat pekerjaan dibandingkan misalnya si A, aduh jangan dia tuh pinter tapi orangnya nggak mau kerja sama gitu ya. Jadi sedih juga kalau kita hanya fokus pada prestasi saja, tapi nggak mengembangkan kecerdasan emosional anak.
Lalu misalnya kita menuntut anak berprestasi berlebihan sehingga nggak memberikan ruang buat dia istirahat, nggak memberikan ruang buat mereka bermain. Lama-lama anaknya stres gitu ya. Stres itu dapat dilampiaskan dengan macam-macam. Mulai dari memberontak kepada orang tua nanti kalau udah remaja gitu ya. Atau misalnya dia mengalami depresi karena stres dengan hidupnya, atau marah-marah terus karena tegang gitu ya. Ini juga bukan satu hal yang dapat mendukung dia berhasil kan, cerdas tapi marah-marah terus gitu, nggak membantu dia. Jadi memang para orang tua akan lebih baik kalau tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual atau prestasi, tapi juga membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional. Demikian Ibu Bella. Ya, terima kasih Bu Ida. Bu Ida mungkin untuk sekarang adalah masuk di sesi ketiga, sekaligus juga penutup bagi para sahabat Yakobian untuk sharing hari Selasa hari ini, yaitu masukan serta upaya apa saja menurut Bu Ida yang sinergis, yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah untuk memperkuat EQ anak-anak. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Ibu Bella. Tadi ini saya tidak tahu pertanyaan dari siapa ya, tapi saya akan jawab. Upaya apa yang harus dilakukan supaya sinergis antara pihak sekolah dan di rumah untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak-anak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang perlu ada sinergi, perlu ada kerjasama, baik pihak sekolah maupun keluarga di rumah supaya anak-anak dapat memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Karena kita tahu bahwa kecerdasan emosional ini sangat membantu mereka untuk menghadapi situasi-situasi hidup. Nah, untuk dapat sinergi tentunya perlu ada kerjasama dari mama papa di rumah juga dari sekolah gitu ya. Jadi memang secara akademik dikembangkan, tapi juga harus mengembangkan aspek-aspek lain. Jadi kalau kita lihat anak itu punya aspek namanya intelektual dan sosial, emosional, juga fisik gitu ya. Itu semua harus dikembangkan secara seimbang. Intelektualnya dengan belajar di sekolah, tapi juga di sekolah dapat mengembangkan aspek sosial emosional dengan bermain bersama teman-teman. Lalu kita ajarkan mereka berorganisasi, kita ajarkan mereka aktivitas bersama, menyelesaikan problem bersama, problem solving gitu ya. Lalu ketika misalnya berkelahi bersama teman, bagaimana guru dapat membantu anak menghadapi konflik yang ada. Gitu. Nah, di rumah juga misalnya disampaikan pada orang tua gitu ya, bahwa situasi yang diajarkan di sekolah seperti ini, lalu di sekolah di rumah juga diharapkan rumah menerapkan hal yang sama gitu ya. Jadi memang komunikasi antara keluarga dan sekolah menjadi satu hal yang penting. Kalau kita lihat tuh ada buku komunikasi itu juga dapat dijadikan alat untuk dapat menginformasikan berbagai hal yang perlu dikembangkan dari anak. Intinya adalah seorang anak itu harus dikembangkan baik aspek fisiknya, intelektualnya, maupun juga perkembangan sosial emosional. Jadi balance semuanya supaya baik aspek kecerdasan intelektual maupun aspek kecerdasan emosional itu dapat berkembang dengan baik. Ini yang harus dipahami bersama baik dari pihak sekolah maupun orang tua. Demikian jawaban dari saya. Karena ini sudah akhir dari sesi ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat Yakobian semua. Semoga ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari sahabat Yakobian. Selamat sore. Para sahabat Yakobian, pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita. Terima kasih sudah hadir bersama kami di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Kita bertemu lagi di minggu depan, pastinya dengan topik yang lebih menarik, lebih mengesankan para sahabat Yakobian. Tentunya juga dari para narasumber yang akan selalu dinantikan oleh para sahabat Yakobian. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like channel Santo Yakobus. Akhir kata, selamat sore untuk para sahabat Santo Yakobus. Salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, nasionalis. Selamat sore.